Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi di channel antara kau dan aku. Kali ini guys, channel antara kau dan aku akan membahas tentang bagaimana teman-teman yang suka gagal saat verifikasi mau masuk ke aplikasi BCA Mobile. Ya, kalian ngerasa udah punya kode aksesnya, kalian ngerasa udah punya nomornya udah benar, tapi setiap kalian mau masuk ke aplikasi BCA Mobile ini, kalian selalu punya kendala nggak bisa masuk. Apapun bentuknya kalian nggak bisa masuk. Saya akan menjelaskan sedikit di sini guys untuk teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bikin kalian akhirnya berhasil masuk dan menikmati fasilitas yang ada di aplikasi BCA Mobile ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalian silahkan mensubscribe dan membagi-bagikan channel ini kepada siapa saja yang kalian inginkan. Oke guys, pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pertama adalah aplikasi BCA ini mungkin akan beda dengan beberapa aplikasi yang lain. Mungkin ya, salah satu perbedaannya adalah guys, aplikasi BCA ini dikhususkan untuk teman-teman yang akan menyisipkan salah satu nomor handphonenya itu cuma satu di pilihan SIM 1. Artinya, aplikasi ini tidak bisa dijalankan dengan kartu yang kalian sisipkan di SIM 2. Kenapa? Karena gini penjelasannya guys. Di antara dua SIM itu ada SIM yang namanya SIM default. Manakah SIM default? SIM default itu SIM 1. Default SMS, default telepon itu SIM 1. Nah, artinya pergerakan saat kalian mau mendapatkan token atau kode dari kode verifikasi dari BCA-nya, kalian nggak bisa mendapatkan kalau kalian menyisipkan nomor yang kalian akan gunakan sebagai akses ke BCA Mobile ini, kalian sisipkan di SIM 2, itu nggak bisa. Ya, saat kalian mendaftarkan, kalian mungkin ke gerai BCA-nya atau ke cabang BCA atau ke customer service, kemudian ke ATM-nya, kemudian kalian mendapatkan kode akses, itu kalian harus melakukan itu semua di SIM 1. Ya, banyak teman-teman yang kemudian misal dia mau ganti HP atau dia mau kehilangan HP, kemudian dia mencoba untuk masuk di HP yang lain, sebut saja HP yang baru, tapi dia malah memasukkannya di SIM 2. Tanpa dia sadari, dia kesulitan untuk masuk di aplikasi BCA yang selama ini mungkin dia bisa. Atau ada teman-teman yang mungkin baru saja mendapatkan kode akses, dia baru pulang dari cabang BCA-nya atau mungkin gerai BCA, tapi pas dia mencoba di luarnya atau di rumah, sebut saja di rumah dia mau coba, ternyata nggak bisa. Dan dia selalu mendapatkan masalah-masalah, salah satunya yang akan saya tunjukkan sebentar. Misal, dia loading terus. Ketika kita klik, misal saya klik dulu MBCA di sini ya, kolom yang paling atas ini saya klik. Di sini kan akan meminta kode akses. Biasanya, kita-kita yang udah merasa punya, udah dikasih kode aksesnya sama BCA, kemudian kita mencoba memasukkan 6 digit kode aksesnya di sini, ternyata yang diminta pertama adalah kan kita dimintai syaratnya dulu. Persyaratan ketentuan BCA. Kita disuruh klik accept gitu ya. Ya. Kemudian kita klik accept itu kan kemudian muncul permintaan kedua di mana kalian atau kita dimintai untuk memasukkan 16 digit nomor yang ada di kartu ATM kita. Kita disuruh memasukkan 16 digit nomor yang ada di kartu ATM kita. Tapi ketika kita memasukkan 16 digit nomor yang ada di kartu ATM kita, ternyata malah dia loading. Padahal sebelumnya udah dimintain verifikasi dulu. Pertama kan ketika kita masukin 16 digit, kemudian muncul SMS. SMS ini maksudnya mau dikirim pakai SIM apa gitu ya. Ya, kita otomatis kita harus menggiringnya ke SIM 1 ya. SMS ini sebetulnya SMS akan dikirimnya kode verifikasi atau token sama BCA yang kemudian secara otomatis dia akan melakukan proses dan kemudian kita harusnya normalnya benarnya itu terbuka. Tapi yang dialami oleh teman-teman ketika kita sudah kirim SMS itu, dia malah menemui kendala penampilan semacam loading yang nggak ada berhenti-berhentinya. Dia loading terus, nggak berhenti-berhenti.
Penyebabnya ada banyak. Salah satunya ingin saya sampaikan juga guys, di mana kita harus memiliki minimal pulsa. Ya, dan bisa juga kita juga harus mengawali setting di handphone kita. Ya, setting bukan di handphone kita, di menu SMS-nya kita. Di menu SMS kita lari ke menu SMS. Di menu SMS itu kan nanti kalau kita buka SMS, menu SMS itu kita buka, kita bisa memilih pengaturan untuk ngatur si SMS itu. Nah, di pengaturannya itu ada tampilan yang dimana di situ kita bisa memilih untuk men-setting atau mengaktifkan tarif premium SMS. Semisal gini, saya ajak dulu kalian keluar sebentar. Nah, seperti ini saya udah di luar, saya akan tunjuk menu SMS ini. Saya buka ya di handphone saya, ini menu SMS. Kemudian saya akan klik titik 3 di atas untuk lari ke pengaturan. Nah, di bawah lihat ada yang namanya pengaturan. Di handphone kita beda-beda ya. Ada yang Samsung seperti apa, ada yang Xiaomi seperti apa gitu ya. Ini Xiaomi, macam-macam lah beda-beda gitu ya. Nah, saya klik pengaturan di bawah ini. Setelah terbuka tampilan ini, saya akan lanjutkan dengan untuk mengklik pengaturan lainnya. Biasanya pada umumnya pengaturan lainnya itu ada. Cuman kalau dibuka, ada yang saya klik dulu sih ya, pengaturan lainnya saya klik. Ketika pengaturan lainnya diklik, di handphone ini ada di paling bawah tuh, kirim pesan premium yang saya tunjuk ini. Kirim pesan premium. Ini kalau saya klik, nah di sini ada pilihannya. Selalu tanyakan, jangan pernah izinkan, atau silahkan izinkan. Di saat kita akan mendapatkan OTP dari si BCA-nya, kode OTP-nya atau tokennya, kita harus klik selalu izinkan atau minimal izinkan supaya dia masuk. Ya, biasanya ada yang secara manual kita harus aktifkan dulu melalui SMS. Ya, ada yang secara otomatis di BCA-nya sendiri yang kalau kita sudah mengirimkan dengan SIM 1 dengan pulsa yang kita udah ada, dengan sendirinya kode OTP-nya itu akan dikirim. Nah, dia harusnya nggak loading. Yang justru kita temuin penampilan seperti ini nih yang saya tunjukin ini. Ini penampilan berhasil. Saat kita mengklik mengirim SMS dengan pulsa premium, kemudian dia akan loading sesaat, kemudian dia akan terbuka seperti ini. Dua kolom ini, kolom di mana kita untuk memasukkan kode akses yang kita udah punya. Atau kalau kita memang udah pakai sebelumnya, kita hanya karena proses perpindahan HP saja, kita tinggal masukin kode biasa, kode akses kita yang udah kita punya dari BCA yang udah kita punya, 6 digit itu. Nah, di sini ada dua kolom, yang pertama kita masukkan, yang kedua kita disuruh ulang aja untuk memastikan kebenaran si kode akses yang udah kita masukin. Kalau udah bisa, kita klik dia langsung masuk. Tapi yang ketika kita kirim SMS untuk meminta kode OTP dari BCA-nya ternyata gagal, penyebab faktornya ada karena nggak ada pulsanya atau dianggap ada kesalahan. Biasanya jatuhnya nggak kolom 2 yang kita temuin sebagai kode akses yang kita bisa masukin, ternyata kita malah menemukan tampilan loading. Loading berputar, terus loading, nggak ada beresnya. Sekalipun beres, muncul tampilan yang kita dinyatakan ada kesalahan. Ada dikarenakan internetnya, atau karena Anda seperti ini dianggap Anda salah dalam menyisipkan nomor yang tidak seperti saat Anda mendaftarkan atau dengan bahasa seperti ini. Ya, jadi intinya guys, intinya pertama adalah ada hal yang harus kalian perhatikan, saya ulang. Pertama, ketika kalian ingin masuk ke aplikasi mobile BCA Mobile, kalian harus menyisipkan SIM-nya di SIM pertama dan nggak bisa di SIM 2. Harus di SIM pertama. 1. Nomor 2, kartu yang kalian gunakan harus kartu yang memang udah kalian daftarkan sampai kalian mendapatkan kode akses. Nggak bisa kalian ganti nomor. Nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa ganti nomor? Kalau kita secara online bisa gonta-ganti nomor, khawatirnya nanti bisa ada orang yang
gampang-gampangan. Masalahnya ini kan masalah saldo, masalah uang gitu ya. Gampang-gampangan orang coba-coba aja, masuk-masuk sendiri, nyoba-nyoba barangkali. Nanti jadi berbahaya kan gitu. Nah, kalau kita mau ganti nomor, kita tentunya nggak bisa lewat HP, kita harus berangkat lagi ke gerai atau ke cabang BCA. Untuk kita mendaftarkan ulang, mendata, kemudian kita akan mendapatkan kode akses. Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman yang kepengen punya solusi bagaimana pengen ganti nomor, nggak bisa lewat handphone sendiri atau melihat tutorial, itu nggak bisa. Karena kalian harus datang ke BCA. Cuma satu jalannya, kalian harus datang ke BCA-nya atau cabang BCA-nya untuk mendaftarkan nomor barunya dan untuk mendapatkan kode aksesnya. Ini hanya khusus tutorial buat teman-teman yang kepengen masuk nggak bisa masuk. Padahal kode aksesnya udah punya, nomornya sama, nggak diganti. Atau kalian yang selama ini udah pakai, tapi kalian mau ganti HP. Ternyata pas ganti HP, kalian nggak bisa. Padahal sebelumnya bisa. Nah, caranya satu yang saya ingetin. Pertama, kalian nggak bisa memasukkan kartu kalian di SIM 2, harus di SIM 1. Harus di SIM 1 sebagai SIM default. Yang kedua, kalian harus ada pulsanya untuk pengiriman kode tokennya. Kode OTP yang akan dikirim sama si BCA-nya ke kita. Yang ketiga, tentunya kalian nanti akan dimintai untuk memasukkan 16 digit kartu nomor yang ada di kartu ATM kalian. Ya, seiring dengan itu dimintai kalian untuk mengirim SMS. Nah, ketika disinilah titik poinnya, ketika kalian sudah mengirimkan di SIM 1, pulsanya ada, ternyata kalian mengalami loading, mungkin kalian nggak bisa lagi, maka itu solusinya kalian harus datang ke gerai. Karena kalau langkah yang kalian dengarkan dari apa yang saya sampaikan benar, pasti akan bisa. Pertama, di SIM pertama, nomornya tetap nomor yang dipakai daftar. Waktu kalian daftar dengan nomor itu, kalian mendapatkan akses dengan nomor itu, kode aksesnya dengan nomor itu, maka kalian masukkan di SIM pertama, semua pasti akan bisa. Semua akan terbuka. Jangan SIM 2, harus ada pulsanya, dan ada hal yang tambahan paling penting, ya, bisa disebut penting nggak penting ya, adalah kalian usahakan pakai internet data kalian sendiri. Jangan menggunakan WiFi. Ya, jangan menggunakan WiFi, baik WiFi yang luas atau WiFi antara handphone. Tethering lah istilahnya, tethering. Jadi usahakan kalian pakai data sendiri. Kalian beli kuota, jangan pakai WiFi lah gitu ya. Itu yang paling penting. Saya yakin kalau kalian menempuh cara pertama, SIM-nya SIM 1, kalian tidak ganti nomor, kalian ada pulsanya, kalian memasukkan 16 digit nomor ATM kalian, pasti insya Allah kalian bisa masuk dan kalian akan menemui 2 kolom menandakan, kolom yang seperti saya tunjukin tadi, menandakan akses kalian berhasil. Dan kalian bisa mulai mengakses dan menikmati BCA Mobile ini seperti pada apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Bagikan kepada siapa saja yang kalian inginkan. Saya akhiri, jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.